Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian bersama keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Bapak Saiful Maulana, pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi sejarah peminatan kelas 12 IPS, yaitu tentang sejarah organisasi regional dan global. Materi ini masuk ke dalam kompetisi dasar 3.3, yaitu menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yakni NATO, SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, SARC, ANJUS, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, KAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk kerjasama ekonomi. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan pembentukan fakta pertahanan. Baik, kita bahas terlebih dahulu organisasi global. Kita bahas dulu organisasi regional. Organisasi regional merupakan organisasi yang hanya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional memiliki ruang lingkup yang terbatas hanya pada kegiatan regional, dan negara anggota dari organisasi regional adalah negara-negara yang berada dalam satu wilayah atau satu kawasan. Klasifikasi beberapa bentuk organisasi regional yang terbentuk di dunia. Pertama, ada organisasi perdagangan bebas. Kedua, kerjasama regional. Ketiga, kerjasama ekonomi. Baik, kita bahas terlebih dahulu organisasi perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa adanya pajak ekspor dan impor dan hambatan perdagangan yang lainnya. Organisasi perdagangan bebas pertama ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kerjasama regional di Asia Tenggara untuk menghapuskan hambatan perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN. AFTA didirikan pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Organisasi ini terbentuk atas dasar kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu zona perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Dan diharapkan dengan adanya AFTA ini, negara-negara ASEAN mampu menarik investor asing. Kedua, ada KAFTA, China ASEAN Free Trade Area. KAFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan negara Cina
untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas. Hal ini diwujudkan dengan jalan menghilangkan ataupun mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif ataupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, ketentuan investasi, dan peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian. KAPTA tersendiri ini didirikan pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-7 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada bulan November 2001. Selanjutnya, masih dalam organisasi perdagangan bebas ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan organisasi kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pembentukan organisasi NAFTA ini diawali dengan adanya perjanjian bilateral perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Kanada, dan kemudian ditambah dengan adanya Meksiko. Kerjasama antara Kanada dan Amerika Serikat ini dilatar belakangi oleh usaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk karena meningkatnya pengangguran dan banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasi ke Amerika Serikat. Selanjutnya, Bapak akan membahas kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang terjalin antar dua negara ataupun lebih dalam satu kawasan ataupun wilayah tertentu. Kerjasama regional tidak hanya meliputi satu aspek, melainkan meliputi beberapa aspek kehidupan seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, dan politik. Beberapa bentuk kerjasama regional. Pertama, ada CENTO, Central Treaty Organization. CENTO adalah organisasi pertahanan bersama antara Turki, Iran, Pakistan, dan Inggris yang dibentuk pada tanggal 24 Februari 1955. CENTO berbeda dengan NATO dan SEATO yang memiliki struktur komando militer ataupun pasukan militer. Sebaliknya, CENTO tidak memiliki struktur komando militer. Akan tetapi, CENTO hanya melakukan latihan militer gabungan secara periodik. CENTO memiliki penyusunan struktur yang disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Pertama, Dewan Menteri, kedua, Sekretariat, dan ketiga, Komite Ekonomi. CENTO menjadi salah satu aliansi yang paling berhasil pada masa Perang Dingin. CENTO juga berhasil menggapai tujuan utamanya, yaitu mencegah penyebar luasan ideologi komunis dan mendorong perdamaian di Timur Tengah. Kedua, ada SAARC. SAARC merupakan kerjasama di berbagai bidang antar 8 negara di Asia Selatan, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, India, Pakistan, dan Sri Lanka yang disepakati pada tanggal 8 Desember 1989.
Tujuan daripada dibentuknya SARC ini adalah sebagai berikut. Pertama, memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat-rakyat di kawasan Asia Selatan. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, kebudayaan di kawasan Asia Selatan. Dan yang ketiga, memperbesar rasa kepercayaan dan pengertian antar negara di Asia Selatan untuk menghindari konflik. Keempat, memperkuat kerjasama antar anggota dalam forum internasional. Yang kelima, bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, masih dalam organisasi regional, kita akan bahas kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah ataupun satu kawasan. Dan berikut contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari kerjasama ekonomi. Pertama, ada APEC, Asia Pasifik Economic Cooperation. APEC adalah wadah kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usul dari Perdana Menteri Australia, yakni Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari usulan dan upaya untuk mengadakan kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik. APEC yang didirikan pada tahun 1989 memiliki tujuan, yaitu untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Kedua, ada MEE ataupun Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE merupakan organisasi kerjasama di bidang ekonomi antara negara-negara Eropa yang dibentuk dalam pertemuan menteri luar negeri dari 6 negara Eropa, yakni Prancis, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Luksemburg di Roma, Italia ya pada tanggal 25 Maret 1957, yang kemudian pertemuan ini dikenal dengan Perjanjian Roma. Adapun latar belakang dari pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa. Pertama, adanya kesulitan ekonomi pasca Perang Dunia II berakhir. Kedua, gagalnya upaya menyatukan Eropa dalam bidang politik, mulai dari usul pembentukan Pan-Eropa dan pembentukan Dewan Eropa. Yang ketiga, keinginan untuk menaikkan kembali gengsi Eropa di dunia. Dan adapun tujuan dari pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa, pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, khususnya bagi negara anggota MEE. Kedua, menjaga keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Ketiga, membatasi kegiatan ekspor impor antar negara anggota MEE. Dan yang keempat, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota Masyarakat Ekonomi Eropa.
MEE akhirnya berganti nama menjadi Uni Eropa melalui Perjanjian Maastricht. Dan dengan adanya perubahan nama ini juga mengubah pola organisasi menjadi lebih terbuka, termasuk pada negara non-anggota. Yang selanjutnya kita akan bahas organisasi global. Organisasi global merupakan organisasi yang cakupan dan anggotanya luas karena terdiri atas beberapa negara yang berada di berbagai benua. Organisasi global memiliki cakupan dan tujuan masing-masing yang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, ada organisasi perdagangan dunia. Kedua, ada Pakta Keamanan Dunia. Kita bahas terlebih dahulu organisasi perdagangan dunia. Pasca Perang Dunia II berakhir, kondisi perekonomian dunia mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Konflik yang melibatkan hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menyebabkan semakin menguatnya upaya proteksionisme perdagangan pasca perang. Dan kondisi ini mendorong beberapa negara yang memiliki tingkat perdagangan dunia untuk menyusun sebuah sistem perdagangan yang bersifat global. Adapun organisasi perdagangan dunia di antaranya, satu, ada GATT, kedua ada WTO, dan yang ketiga ada OPEC. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT merupakan perjanjian perdagangan internasional yang disepakati pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Tujuan pokok dari GATT ini untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 3 prinsip dasar di dalam persetujuan GATT adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip non-diskriminasi yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap seluruh negara penandatanganan persetujuan. Kedua, penggunaan sistem tarif sebagai satu-satunya hambatan perdagangan. Dan yang ketiga, menciptakan iklim perdagangan yang stabil. Berbagai masalah yang timbul dalam perdagangan diselesaikan melalui perundingan multilateral ataupun yang disebut putaran perdagangan. GATT telah melakukan beberapa kali perundingan, dan pada putaran terakhir disahkan pembentukan organisasi perdagangan yang disebut dengan World Trade Organization ataupun WTO. Selanjutnya kita akan bahas WTO. WTO merupakan badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO berdiri pada tanggal 1 Januari 1955. Tanggal 1 Januari 1995. Fungsi ataupun tujuan dari WTO diantaranya: pertama, mendukung pelaksanaan, pengaturan dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. Kedua, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Ketiga,
mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Dan keempat, menciptakan kerangka kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional ataupun IMF dan Bank Dunia serta badan yang berafiliasi. Selanjutnya, yang ketiga ada OPEC. OPEC ataupun organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. OPEC memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsumsi minyak bumi dengan berbagai perusahaan minyak. Venezuela merupakan negara yang memprakarsai berdirinya OPEC dengan mendekati negara Libya, Iran, Gabon, Kuwait maupun Arab Saudi. OPEC dibentuk karena jatuhnya harga minyak pada perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan British Petroleum, Shell, Texaco, dan Exxon Mobil. Perusahaan-perusahaan besar ini menurunkan harga minyak secara drastis. Dan untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara Timur Tengah berusaha merebut pasaran harga minyak internasional dengan cara mengadakan perundingan pada tanggal 10 sampai 14 September 1960 di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan harga minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Dan pada akhir pertemuan, yaitu tanggal 14 September 1960, lahirlah OPEC. Selanjutnya, masih dalam organisasi global, kita akan bahas Fakta Keamanan Dunia. Pertama, ada NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO adalah sebuah organisasi pertahanan Atlantik Utara yang didirikan pada tanggal 4 April 1949. Dasar pembentukan NATO tercantum di dalam North Atlantic Treaty artikel kelima yang ditandatangani oleh 12 negara, yakni Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, Amerika Serikat, dan Belgia. Dan inti dari piagam NATO adalah kesepakatan dari negara-negara penandatanganan tersebut untuk membentuk pertahanan bersama. Tujuan utama dari didirikan NATO ini adalah untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme di Eropa. Adapun tujuan lain daripada didirikan NATO ini, pertama, menyelesaikan sengketa secara damai. Kedua, menghapuskan sengketa politik ekonomi. Ketiga, menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional. Dan keempat, saling membantu dan membela negara yang tergabung dalam anggota NATO yang memperoleh serangan dari negara lain. Kedua, ada Fakta Warsawa. Fakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara komunis di Eropa Timur. Kesepakatan ini dirancang oleh Sekjen Partai Komunis Uni Soviet yang bernama Nikita Sergeyevich Khrushchev. Fakta Warsawa
ini resmi ditandatangani pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Negara-negara yang ikut serta dalam fakta ini, pertama ada Republik Albania, kedua Republik Bulgaria, ketiga Republik Hungaria, keempat Republik Demokrat Jerman atau Jerman Timur, ada Republik Polandia, Republik Sosialis Uni Soviet, dan Republik Ceko. Uni Soviet memprakarsai berdirinya Pakta Warsawa untuk menanggapi pembentukan NATO. Pakta Warsawa secara resmi berakhir pada tanggal 31 Mei 1991 dalam pertemuan di Praha, Republik Ceko, karena semakin meluasnya gelombang revolusi demokratik di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet. Hal ini juga yang menandakan runtuhnya komunisme di Eropa. Ketiga, ada ANZUS. ANZUS merupakan fakta pertahanan bersama di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tanggal 19 September 1951 di San Francisco. Perjanjian ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan, yaitu Percy C. Spender dari Australia, C.A. Berenson dari New Zealand, Dan Acheson, John Foster Dulles, dan Alexander Wiley dari Amerika Serikat. Perjanjian ANZUS merupakan sebuah fakta pertahanan yang memiliki tujuan pertama, meningkatkan keamanan di kawasan Pasifik. Kedua, menghadapi ancaman yang dapat mengganggu integritas teritorial, kebebasan politik, dan keamanan di setiap anggota ANZUS. Ketiga, meningkatkan kerjasama militer. Keempat, mengkoordinasi pertahanan bersama di kawasan Pasifik. Yang kelima, membendung pengaruh komunisme. Lalu yang keempat ada SEATO. SEATO merupakan organisasi pertahanan internasional di Asia Tenggara yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Deklarasi Fakta Pertahanan Asia Tenggara tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Pakistan, Prancis, Thailand, Selandia Baru, dan Filipina. Para anggota dari lembaga ini akan memberikan bantuan militer kepada negara anggota lain yang diserang oleh pihak luar. SEATO merupakan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. Markas organisasi ini terletak di Bangkok, Thailand. Pada tanggal 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan setelah terjadinya perubahan besar di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terkait dengan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Sekian materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.